warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Setelah melakukan pelatihan lanjutan pada platform Kurikulum Merdeka, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata topik kedua, yaitu mengapa kurikulum perlu diubah. Langsung saja simak videonya. Aksi nyata topik kedua, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Aulia Nur Alfi, Guru SD Negeri Balakulang Wetan 07. Sebelumnya, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum juga dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Lantas, apa saja peran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan? Pertama, peran kurikulum sendiri sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu pertama tujuan, kemudian konten, ketiga metode atau cara, dan keempat adalah evaluasi. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, yaitu agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Lantas, bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal murid dan tuntunan zamannya. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi di masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru? Zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau pada zaman dahulu, sekolah masih menggunakan mesin tik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan hanya mengetik saja, dan semua itu tersimpan dalam floppy disk. Namun berbeda dengan sekarang, anak zaman sekarang mereka terlahir dengan teknologi di tangannya. Balita saja sudah pandai memainkan handphone. Menurut Ki Hajar Dewantoro, oleh karenanya mengatakan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menuntun kodrat murid, kurikulum yang digunakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan karakteristik lingkungan belajar murid, dan perlu peran masyarakat, keluarga, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid, yang dikenal dengan Trisentra Pendidikan. Kesimpulannya, pertama,
Kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, kurikulum merupakan bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi. Juga, kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Nah, demikianlah aksi nyata topik kedua. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.